Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore, Gimana Mas. Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Sama. sesuai dengan gambar ini Bapak, peringatan darurat yang telah merebak banyak di media sosial termasuk Instagram, Twitter, bahkan YouTube, banyak influencer yang membahas mengenai apa itu sebenarnya di balik peringatan darurat ini. Nah, sesuai dengan dinamika yang telah terjadi Bapak, konteks yang telah terjadi tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang melahirkan banyak dinamika politik yang berupa DPR merevisi undang-undang tentang pilkada, kemudian dari parpol juga melahirkan banyak sekali adu kepentingan begitu Pak. Sebelum memasuki lebih dalam mengenai apa sih sebenarnya dari isi dari peringatan darurat dan dampaknya di pilkada, mungkin dari para penonton ada yang nggak tahu tentang poin-poin besar mengenai MK. Nah, menurut Bapak, poin-poin tentang putusan Mahkamah Konstitusi itu apa saja Bapak? Ya, terima kasih Mas. Jadi sebagai intro sebelum kita masuk pada pembahasan Pilkada 2024, memang menuju ke sana kita dedikan pada tayangan peringatan darurat ini di banyak sekali akun-akun media ya, termasuk juga artis-artis, politisi dan seterusnya, yang itu menunjukkan kegelisahan bahwa kita sedang menuju pada era yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya sejak reformasi gitu. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Prof. Ikrar Nusa Bakti waktu itu ketika kita undang ke UNES, beliau juga menyampaikan kegelisahan itu sebenarnya. Jadi menurut beliau waktu awal-awal reformasi, beliau itu pernah mengundang, jadi ada funding gitu, kemudian mengundang Prof. Ikrar dan juga beberapa akademisi di dalam dan luar negeri untuk kemudian mencoba untuk merumuskan kira-kira apa sih yang harus dilakukan Indonesia hingga nanti mencapai titik kita dewasa dalam berdemokrasi. Ya, waktu itu beliau menyampaikan bahwa ada beberapa tahapan dan itu butuh waktu yang kurang lebih 8 sampai 9 pemilu lagi sejak 98, kira-kira kayak gitu. Jadi sejak itu terus kemudian beliau menyampaikan bahwa ya ini tinggal dikit lagi gitu untuk kita mencapai tahap demokrasi yang sudah dewasa. Tapi karena dengan peristiwa-peristiwa seperti kemarin di Pilpres, kemudian sekarang seperti ini, waktu itu beliau menyampaikan sebelum pilkada ya, tapi mendekati Pilpres, beliau khawatir bahwa apa yang sedang terjadi sekarang ini justru akan membuat kita balik lagi ke masa lalu, ke sebelum reformasi. Karena apa? Muncul gejala-gejala oligarki, kemudian ada gejala-gejala politik dinasti dan seterusnya gitu ya, yang itu sangat kita khawatirkan, yang itu bisa menghambat pendewasaan kita dalam berdemokrasi. Nah, sebenarnya seperti tadi disampaikan, kenapa kok kita sampai muncul ada peringatan darurat gitu ya? Sebenarnya ada kondisi di mana waktu itu awalnya adalah Mahkamah Konstitusi itu menyetujui judicial review oleh Partai Gelora dan juga Partai Buruh. Itu awalnya sebenarnya di situ dulu. Kemudian MK setuju yang menyatakan ada beberapa syarat untuk pencalonan gubernur, wakil gubernur, wali kota maupun bupati dan wakil bupati. Ya, jadi udah ada clear sebenarnya waktu itu. Terus karena satu dan lain hal, ternyata ada sebenarnya ini kalau kita melihat dalam konteks politik ini hal biasa, betul seperti yang disampaikan Pak Jokowi, ini adalah hal biasa dalam politik. Sebenarnya kalau kita belajar tentang politik dalam artian ini adalah kontestasi kepentingan, emang biasa aja gitu loh. Makanya kemudian ketika ada Mahkamah Agung itu membuat keputusan sendiri, nah itu buat beliau ini biasa aja dong. Tapi untuk konteks bagaimana kemudian politik itu menjadi tidak berimbang, dalam artian ada kekuasaan yang saling terkait satu sama lain ya. Jadi kan kalau di demokrasi itu harus ada tes politika, ada check and balances ya. Sedangkan ini menjadi tidak ada. Jadi ada pengaruh dari eksekutif ke yudikatif dan seterusnya gitu ya. Sehingga kemudian banyak kekhawatiran muncul ada politik dinasti ya, yang adalah kita khawatirkan di awal-awal munculnya reformasi, kita akan balik lagi gitu. Sehingga kemudian banyak akademisi, nggak cuma mahasiswa, guru besar, dosen-dosen, dokter-dokter waktu itu juga
di kampus kita juga ada beberapa profesor dan doktor ya waktu itu di rektorat, di kampus-kampus yang lain pun sama, mereka berusaha untuk ini harus diluruskan gitu, diluruskan, nggak bisa diteruskan lagi karena ini akan membuat kita yang tadinya tinggal beberapa langkah lagi menuju pendewasaan demokrasi itu mundur lagi ke sebelum reformasi gitu. Dan itu tidak hanya berimbas pada hari ini saja, tetapi itu juga akan memiliki dampak kepada pilkada yang akan kita selenggarakan nanti di sekitar akhir tahun gitu ya, seperti itu. Nah, pada titik itulah kemudian peringatan darurat ini muncul untuk memastikan bahwa kompetisi dalam elektoral itu seimbang. Jadi setiap warga negara itu punya kesempatan yang sama dalam berkompetisi di elektoral, baik di pemilu kemarin ya, dan kemudian besok di pilkada. Jadi harapannya dengan adanya kompetisi yang berimbang, maka kita bisa semakin dewasa dalam berdemokrasi. Seperti itu. Ya, baik Bapak. Jadi terkait hal itu Bapak, terkait putusan MK yang telah diputuskan itu melahirkan banyak dinamika yang di pilkada tersebut. Kemudian bagaimana sih Pak dampak yang terjadi di Jateng sendiri terhadap putusan MK tersebut mengenai pilkada Bapak? Ya, jadi sebelum kita fokus di Jawa Tengah, sebenarnya memang ada semacam koalisi yang sedang bergejolak juga gitu ya. Jadi bagaimana kemudian Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu juga masing-masing berkepentingan sebenarnya. Jadi ya namanya politik kan nggak ada teman abadi dan lawan abadi ya. Ini persis seperti ketika beberapa waktu yang lalu saya ditanya oleh sebuah media dan saya sampaikan bahwa apakah waktu ditanya apakah Pak Jokowi akan sangat berpengaruh dalam pilkada 2024, saya sampaikan bahwa mungkin masih ada pengaruhnya, tetapi bagaimanapun presiden ke depan itu Pak Prabowo, sehingga kemudian yang punya landscape kemudian punya kans untuk membangun koalisi yang lebih kuat itu juga berimbang gitu. Bahkan bisa jadi Pak Prabowo lah yang kemudian akan menentukan itu lebih besar, walaupun tentu saja Pak Jokowi masih bisa ada kepentingan ya di situ, masih bisa memiliki pengaruh gitu. Nah itu di level baik di level nasional secara umum tidak ada di Jawa Tengah, itu juga kemudian memiliki pengaruh Mas dalam landscape siapa sih yang akan jadi nanti diajukan oleh partai-partai politik di dalam pilkada. Kan kita bisa lihat di beberapa tempat misalnya yang tadinya mereka koalisi Kim Plus ya itu udah mengajukan calon terus tiba-tiba nggak jadi. Ya ada beberapa yang seperti itu. Misalnya kayak yang tidak langsung berkaitan dengan politik dinasti misalnya, kita bisa lihat di Banten. Airin itu kan tarik menarik ya. Setelah dari Golkar terus ke PDI balik ke Golkar lagi. Atau misalnya Tangsel tuh sudah sempat mau ngusung Pak Riza Patria sama Marcel, nggak jadi. Nah, jadi itu dampak dari keputusan MK yang kemudian dimenangkan. Kalau tadinya itu yang dipakai adalah MA, maka yang terjadi adalah yang tadi Kim Plus tadi. Tapi karena kemudian yang di MK itu yang diputuskan dan dipakai oleh KPU, maka Kim Plus itu mulai mencari bentuk baru, format baru, dan itu termasuk di Jawa Tengah. Jadi kan mereka tadinya mau mengusung Pak Ahmad Lutfi dengan Mas Kaisang ya, sebagai sepaket kandidat salah satu yang berkompetisi di Jawa Tengah. Tapi karena kemudian KPU dan DPR sepakat justru memakai yang dari MK, maka koalisi itu pun juga berubah juga petanya, sehingga kemudian yang diajukan adalah Pak Lutfi dan juga Taji Yassin gitu. Jadi memang dengan adanya perubahan preferensi dari KPU dan DPR yang tadinya sempat mau ke MA, kemudian akhirnya kembali ke MK dan mereka sepakat, maka itu juga berpengaruh ke kompetisi di level pilkada baik di provinsi maupun di kabupaten kota, begitu. Baik. Jadi untuk dampaknya sendiri Bapak mengenai terusus di Jateng ya Pak. Jadi kan ada perang bintang, kayak kesan perang bintang. Mungkin dari penonton nggak tahu apa itu perang bintang yang dimaksud ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa jelaskan mengenai hal itu Bapak. Ya. Sebenarnya kalau perang bintang dan kemudian tadi kita ambil sedikit ke peringatan darurat itu ya, di Jawa Tengah itu tadinya kan memang ada kekhawatiran bahwa Mas Kaisang akan maju mendampingi salah satu bintang Pak Ahmad Lutfi untuk maju di kontestasi pilkada di Jawa Tengah gitu kan. Tapi karena kemudian
yang dipilih oleh KPU dan DPR adalah keputusan MK, maka kemudian Mas Kaisang nggak jadi. Dan kemudian itu juga menyebabkan kompetisi menjadi lebih fair, Mas. Karena apa? Karena kalau Mas Kaisang yang maju, ya kans menangnya akan jauh lebih besar gitu. Karena memang bagaimanapun punya pengaruh di situ kan. Dan Pak Jokowi sangat berpengaruh di Jawa Tengah. Itu nggak bisa kita nafikan ya. Nah, dengan adanya perubahan preferensi dari KPU dan DPR itu, sehingga kemudian yang dipakai adalah aturan dari KPU, maka yang kemudian lebih banyak bertarung nantinya itu adalah bagaimana jejaringnya Pak Ahmad Lutfi dengan jejaringnya Pak Andika. Jadi sama-sama bintang 4 ya, jenderal ya, jenderal. Dan kemudian yang satu punya jejaring dengan kepolisian sampai level lokal juga, dan yang satunya tentara ya. Walaupun yang satu udah nggak aktif, tetapi kan bagaimanapun di di angkatan itu tetap ada instruksi dari atas ke bawah. Dan menurut saya itu yang akan kemudian memiliki pengaruh lebih fair tadi, ketika Mas Kaisang itu juga digantikan Taji Yassin, dan kemudian di Pak Andika itu ada Mas Hendi, sehingga kemudian dua paket ini menurut saya akan menjadi pilihan yang sama-sama baiknya dan sama-sama kuatnya. Dan menurut saya nanti ke depan juga kalau misalnya salah satu jadi, itu juga akan menjadi pemimpin Jawa Tengah yang luar biasa ya. Dan untuk Mas Kaisang sendiri mungkin kalau bisa nanti ikut, bisa di periode selanjutnya untuk tadi menjaga kompetisi elektoral itu seimbang gitu, fair gitu ya. Seperti itu. Iya. Jadi mengenai bakal calon yang ada di Jateng itu kan sama-sama TNI ataupun Polri ya, Pak. Betul. Jadi menurut Bapak kalau misalkan di antara dua itu yang kepilih, bakal ada rasa runtuhnya demokrasi nggak, Pak? Mengingat kalau sejarah dulu Orde Baru kan terjadi banyak kekerasan dari pihak polisi dan Polri mengenai demokrasi gitu, kayak seakan-akan kita nggak bebas untuk berpendapat, kita nggak bebas untuk bersuara, berekspresi gitu ya. Berekspresi begitu. Menurut saya kalau kita sudah bisa memunculkan sistem yang demokrasi secara dewasa tadi, maka siapapun yang memiliki hak untuk maju sebagai kontestan elektoral itu menurut saya akan terkontrol itu, Mas. Makanya itu yang kemudian dijaga, jangan sampai pendewasaan demokrasi itu runtuh gitu, sehingga kemudian kompetisi itu jadi nggak bisa dikawal bareng-bareng. Sebenarnya tujuan dari peringatan darurat itu sebenarnya itu. Kenapa kok kemudian yang mau disasar adalah hentikan oligarki, hentikan dinasti, karena biar ada demokrasi yang lebih dewasa. Jadi sehingga kemudian ketika dua orang ini nanti sudah keluar dari angkatannya masing-masing, dari TNI maupun dari Polri, oke, kita boleh lah punya kekhawatiran itu. Sah-sah aja kita khawatir, wah nanti ada represi lagi dan sebagainya. Itu wajar, boleh. Tetapi ketika aturannya itu sudah mulai fair, kemudian perangkat-perangkat yang ada di institusi kenegaraan itu bisa berjalan dengan baik, mereka kontrolnya juga baik, maka kita nggak perlu terlalu khawatir berlebihan gitu ya. Kalaupun nanti misalnya yang terpilih adalah Pak Ahmad Lutfi, tak mikir beliau pun juga bisa merakyat juga gitu. Dalam artian beliau bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain, termasuk CSO dan seterusnya, untuk kemudian membangun demokrasi yang baik juga. Pun demikian dengan Pak Andika ya. Jadi ketika beliau sudah pensiun, sudah nggak aktif lagi tentara, maka beliau juga lebih leluasa untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain. Jadi tidak sekedar dalam kutip mengandalkan statusnya sebagai bagian dari TNI. Pun demikian dengan Pak Ahmad Lutfi, menurut saya seperti itu. Jadi ketika beliau menggandeng dari pihak sipil, baik dari Pak Taji Yassin dan kemudian Mas Hendi, maka itu adalah kolaborasi yang menurut saya win-win solution ya. Karena bagaimanapun kita memang butuh stabilitas di satu sisi, dan yang kedua dari pihak sipil kita juga butuh kebebasan berekspresi tadi. Jadi sehingga yang nanti dimunculkan dalam pemerintahan baru itu bisa mengombinasikan itu. Yuk ekspresif, kita bisa bebas melakukan apapun, tetapi masih dalam koridor-koridor yang bisa disepakati bersama secara hukum. Baik, jadi begini Pak, ada sebuah ungkapan mengenai sebenarnya bahaya, suatu hal yang membahayakan itu adalah kita diam akan keadaan. Dan
dari berbagai masyarakat yang ada, cara berdemokrasinya kan berbeda-beda Bapak. Ada yang menyuarakan turun ke jalan, ada yang menyuarakan lewat Instagram ataupun menyuarakan lewat web dan lain sebagainya. Nah, mengenai hal itu Bapak, untuk bagaimana cara kita bersikap mengenai bahaya yang terjadi, yaitu yang telah tersebar tadi, yaitu berupa peringatan darurat, bagaimana cara kita tetap harus sebagai warga harus tetap dewasa menanggapi keadaan dan tetap dewasa dalam berdemokrasi. Oke, sebenarnya memang kita dalam konteks pendewasaan demokrasi dan demokrasi yang lebih dewasa, maka kita harus bisa juga menghargai beragam ekspresi politik ya Mas. Jadi kadang ketika waktu saya masih kuliah dulu juga sama sih kondisinya, orang nggak demo dianggap nggak punya kepedulian gitu ya, dan seolah-olah yang demo itulah yang paling peduli, padahal nggak 100% seperti itu. Dalam politik itu nggak hitam putih gitu. Jadi bahwa kemudian pemerintah membutuhkan semacam sentuhan atau perhatian yang lebih, itu iya, tapi tidak kemudian semua hal harus turun ke jalan gitu ya. Kenapa kemudian turun ke jalan itu juga menjadi salah satu opsi ya, karena butuh perhatian lebih tadi. Tapi jangan lupa juga teman-teman di lapangan, di jalanan itu tetap harus menyesuaikan dengan koridor-koridor hukum yang berlaku gitu ya. Dan sebenarnya itu lebih ke bagian dari bagaimana mutual trust itu juga harus dibangun di antara kita, di antara elit politik dan juga warga negara. Itu yang memang menurut saya juga menjadi salah satu PR di negara kita, bahwa mutual trust itu sedang bermasalah gitu. Jadi antara masyarakat dengan elit, baik juga elit dengan masyarakat tuh ada semacam ketidaksinkronan rasa percaya gitu ya, sehingga kemudian turun ke jalan itu menjadi seolah menjadi salah satu opsi ya. Padahal tidak seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita bicara tentang bagaimana informasi terkait dinamika politik, saya pikir semua partai politik itu punya dalam tanda kutip aktor-aktor, termasuk di kampus-kampus gitu. Jadi bukan berarti mereka lepas tangan, nggak kita berjalan itu enggak. Jadi ya kayak pengalaman kami bersama teman-teman misalnya dulu jadi staf ahli di DPR, misalnya di DPR, DPD dan seterusnya, itu sebenarnya ada juga teman-teman yang punya koneksi ke akademisi misalnya. Jadi nggak bisa dibilang juga kemudian wah ini pasti nggak bisa dikawal, enggak sih. Tapi memang kita patut hargai bahwa cara berekspresi dalam politik dan demokrasi di Indonesia maupun di secara global itu patut dihargai selama itu sesuai dengan koridor aturan yang berlaku. Dan kalau kemudian ada yang bilang wah demokrasi kan begini begitu, pemerintah tuh menghargai hak konstitusional ya kita untuk berekspresi itu. Jadi demonstrasi itu hak konstitusional, makanya kemudian termasuk kampus, termasuk misalnya pemerintah itu nggak mungkin bisa melarang demonstrasi karena itu hak konstitusional. Persoalannya ya teman-teman ya, jadi ketika kemarin saya juga ditanya, Mas ini kok ada yang begini-begini. Persoalannya adalah tadi mutual trust tadi. Ketika pemerintah itu sudah ngasih hak konstitusional, maka seharusnya ya teman-teman yang melakukan demonstrasi dan seterusnya itu juga melakukan ekspresi politik yang sesuai aturan hukum. Karena yang sebenarnya mau kita kita tarik itu adalah atraksi atau perhatian dari publik, nggak cuma publik di dalam negeri ya, tapi juga di luar negeri. Karena kan bagaimanapun pemerintah itu butuh itu. Jadi mereka butuh diingatkan bahwa sebenarnya kondisi yang seperti ini loh yang akan menjadi positif, tidak hanya relasi mereka dengan publik di Indonesia, tetapi bagaimana dengan mereka, pemerintah dengan publik di dunia luar, gitu, di mancanegara. Nah itu yang kemudian menurut saya itu sama-sama harus kita hargai ekspresi itu, dan kemudian teman-teman yang mengekspresikan itu juga harus tetap tertib dalam aturan yang berlaku, begitu. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya dalam podcast ini, telah terjawab sudah ya. Jadi mengenai demokrasi yang telah berjalan ini, semoga kita sebagai bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang sehat dalam berdemokrasi dan dewasa dalam berdemokrasi. Ya, betul. Mungkin ada closing statement Bapak mengenai hal ini. Ya, bagaimanapun di era sekarang kita itu tidak mungkin bekerja sendiri-sendiri Mas, termasuk pemerintah, termasuk juga mahasiswa, kampus dan sebagainya. Makanya yang penting untuk kita lakukan dalam konteks kehidupan berdemokrasi untuk Indonesia maju yang lebih
jaya, saya pikir pemerintah juga tidak bisa serta-merta menutup mata dan telinga ketika ada masukan dari luar gitu ya, termasuk dari kampus, dari akademia, dari CSO dan seterusnya, lembaga-lembaga yang lain. Pun demikian dengan kampus. Jadi jangan kemudian kampus juga seperti menara gading ya, luweh-luweh lah, jangan sampai seperti itu. Yang penting risetku jalan. Karena selama ini kan kampus itu juga cenderung di menara gading ya. Yang penting tugas saya sebagai akademia selesai, yang itu urusan yang lain. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena menuju Indonesia Maju itu adalah kerja kolaborasi. Jadi semua harus berpartisipasi, semua harus digandeng, sehingga kemudian semua potensi yang ada itu bisa dimaksimalkan. Jadi tidak ada yang seolah aku ramilah, aku serasa tangguh. Jangan sampai kayak gitu. Jadi jangan sampai ketika kita memiliki perbedaan tadi, preferensi pilihan politik, perbedaan preferensi ekspresi politik, tetapi ketika kita sama-sama ingin bangun Indonesia yang maju, maka dari titik itulah kita harusnya mulai mengikis target-target personal ya. Jadi kita harus mulai mendorong target-target kebangsaan gitu ya. Itu yang harus kita dahulukan. Saya pikir itu yang perlu lagi kita belajar bersama, bahwa dalam berdemokrasi yang sudah dewasa adalah mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan diri sendiri dan kelompok. Gitu Mas, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Mungkin cukup sekian. Semoga Bapak senantiasa sehat selalu dan Indonesia tetap sehat dalam berdemokrasi. Ya, terima kasih. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.